Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Nurkinan Alifia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi hari ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis data dan teknik pengumpulan data. Ada yang tahu apa itu data? Data merupakan bahan baku dari informasi. Data bisa saja berbentuk angka, huruf, gambar, suara, atau suatu keadaan, bentuk simbol, dan lainnya. Dalam sebuah penelitian, data biasanya diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjawab hipotesis dan pernyataan-pernyataan penelitian. Berikut ini adalah beberapa bentuk penggolongan data. Pertama, data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya terbagi atas dua golongan, yaitu satu, data kualitatif, dan dua, data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata atau tulisan, gambar, atau audio atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan pemotretan, perekaman, dan lain-lain. Pada intinya, data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan angka sehingga tidak dianalisis dan dengan ilmu statistik atau statistika. Kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan angka sehingga data kuantitatif diolah secara statistik. Data kualitatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kategorik dan data numerik. Pertama, data kategorik. Analisis data kategorik dapat dipelajari dalam materi analisis dalam kategorik. Data kategorik dibagi menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan mengelompokkan suatu objek dengan tidak memperhatikan urutan atau tingkatannya. Contohnya adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, status perkawinan, belum kawin, kawin, cerai, hidup, dan cerai mati. Kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang mengelompokkan suatu objek dengan memperhatikan urutan atau tingkat. Contohnya adalah tingkat pendidikan, tidak sekolah atau SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kedua, data bukan kategorik. Data bukan kategorik terbagi juga menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Data interval adalah data yang tidak memiliki nilai nol atau mutlak, yang berarti bahwa nilai nol tersebut memiliki arti, misalnya data suhu, tahun, dan lain sebagainya. Kedua, data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki nilai nol mutlak, berarti bahwa nilai nol benar-benar tidak memiliki nilai. Contohnya adalah data tingkat perguruan tinggi, tingkat kemiskinan, rata-rata nilai mahasiswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk di data menurut sumbernya. Terbagi atas dua juga, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi diam suatu organisasi secara internal. Contohnya adalah mahasiswa, data pegawai, dan keuangan serta penjualan. Kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi. Contohnya adalah data tingkat kepuasan konsumen, data kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk di data menurut cara memperolehnya. Pertama, data primer. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh penelitian perorangan atau organisasi. Pengumpulan data dapat berupa wawancara atau observasi data yang dikumpulkan. Tentu saja sesuai dengan penelitian tersebut, namun kegiatan pengumpulan data banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Contohnya adalah data hasil wawancara langsung tentang kepuasan suatu produk atau produk kepada pelanggannya. Kedua, data sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari data yang sudah jadi dan dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, surat kabar, dan lain-lain. Oke, kita masuk lagi di data menurut waktu pengumpulannya. Pertama ada data cross section dan kedua ada data direct waktu time series. Yang pertama, apa itu data cross section? Adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya adalah data pengangguran tahun 2018. Kedua, data direct waktu time series adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu. Misalnya adalah data inflasi per bulan dari tahun 2010 sampai 2018. Analisis untuk data deret waktu dapat dipelajari lebih lanjut pada analisis deret waktu atau analisis time series. Oke, selanjutnya kita akan masuk di teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, ada yang tahu apa itu teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan pada penelitian untuk mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial, ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Pertama, kita akan bahas mengenai kuesioner. Ada yang tahu kuesioner itu apa? Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Kuesioner digunakan ketika penelitian ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Kuesioner disebar harus diuji dulu sebelumnya untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable. Kuesioner dapat berupa kuesioner cetak maupun online. Kedua, studi pustaka. Teknik pengumpulan data juga banyak dilakukan adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel melalui sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat menguatkan latar belakang dilakukan penelitian dan memungkinkan kita untuk mempelajari penelitian terlebih dahulu sehingga kita dapat menghasilkan penelitian yang lebih baru. Ketiga, wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau resepsi subjek dari informal terkait topik yang ingin diteliti. Penelitian sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan wawancara terdahulu berupa dengan kemampuan supaya penelitian dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Oke, terakhir itu adalah atau keempat itu adalah observasi. Observasi adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Penelitian melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Penelitian diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi, penelitian dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti terus bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
bermanfaat.